Kisah dari seorang kawan. Senja selalu jatuh lebih cepat di dalam kampus, karena pohon-pohon flamboyan rindang menaungi, dan sinar matahari menghilang lebih dini ditolak daun-daun dan bunga-bunga. Lampu-lampu jalan, lampu pelataran, lampu taman, dan lampu pos di satpam mulai menyala. Malam terasa meluncur lebih cepat lagi. Dikala itulah para gelandangan kampus mulai menggeliat. Merekalah para mahasiswa, nyawa kampus, para aktivis gerakan, para pencinta alam, seniman-seniman, jurnalis-jurnalis, yang sebagian memanglah tidak memiliki pondokan. Ruang-ruang kumuh yang penuh rongsokan menjadi tempat tinggal mereka, dan lorong-lorong tangga, serta kursi menjadi tempat tidur yang indah. Di pojok sebuah taman, duduk berkerumunan 4 orang mahasiswa. Itu bukanlah pemandangan yang teramat aneh. Rencana-rencana besar, semisal rencana-rencana subversif, kadangkala tercetus dari kumpul-kumpul seperti itu. Dengarlah obrolan mereka. Ya, ayahku memang seorang tentara, kata salah satu dari mereka. Mahasiswa berpostur tinggi dengan baret hitam berbintang merah kecil meniru Che Guevara. Ayahmu bajingan tentunya, kawannya, si kaki pincang mengomentari, sambil menggulung kertas bekas, membakar ujungnya dan menghisapnya. Tak ada yang punya sigaret di antara mereka. Betullah itu, kata si Baret Guvera. Setelah ia tahu aktivitas politikku di sini, tak lagi ia kirim uang saku untukku. Di depan si kaki pincang duduk mahasiswa kurus berwajah melankolis, katanya. Ayahku cuma seorang petani kecil, orang kalah pertama yang aku kenal. Ketiga kawannya terdiam, bersimpati. Beberapa saat keheningan itu mengambang di udara sekitar mereka, hingga si kaki pincang kemudian memecahkannya. Ia berkata, ya, kalau ayahku, ia seorang guru sekolah dasar. Antek pemerintah, Sigaret Guvera memotong menuduh. Pejuang goblok, tak pernah ia korupsi, tak pernah ia kolusi, ia guru. Dan kerja sebagaimana guru. Si Baret Guvera tertawa melihat kaki pincang naik pitam. Yang lain memberikan tawa mereka tanpa bersuara. Si kaki pincang membuat sigaret kertas bekasnya. Si kaki pincang membuang sigaret kertas bekasnya ke tanah karena asapnya serasa membakar di bibirnya. Dan kau? Tanya si Baret Guvera kepada mahasiswa terakhir yang sejak tadi hanya diam menjadi pendengar. Bagaimana dengan ayahmu? Kawan kita yang satu ini ceknya. Seorang mahasiswa berambut gondrong dengan muka kotor tak bercukur. Ia membuka mulut. 2 bulan ke depan ayahku bebas dari penjara, katanya. Hebat, si kaki pincang tak dapat menahan mulutnya. Tahanan politik kah? Kalau dipikir-pikir sekarang seharusnya iya, kata si gondrong. Tapi tidak, dia tahanan kriminal. Bagaimana kejadiannya? Ceritakanlah. Maka ia pun berkisah. Musik dangdut yang samar-samar melayang dari arah sebuah ruangan yang ditinggali para mahasiswa pencinta alam keluar dari sebuah pesawat radio. Dari arah berlawanan, nyaring terdengar beberapa anak menyanyikan lagu reggae, diiringi kocokan gitar yang kasar dan tak berselera. Gerombolan 4 mahasiswa itu duduk semakin mendekat, bersiap mendengar kisah salah satu dari mereka. Mahasiswa gondrong bersiap. Itu cerita beberapa tahun yang lalu, katanya. Saya punya sepak kios di pasar dan ia berdagang beraktivitas beras. Ketiga kawannya kusuk mendengarkan, melipat kaki dan mendekat mulutnya, mengusir dingin yang belum menyerang. Bunyi berkrokot datang dari perut si muka melankolis. Bunyi berkrokot datang dari perut si muka melankolis, tanda ia kelaparan. Waktu itu harga beras masih lama. Waktu itu harga beras masih Rp500. Si gondrong berkata, Rp500? Iya, itu murah. Dulu, semua murah. Kau tahu sendiri. Beberapa waktu keempatnya terdiam, mencoba melawan rasa lapar yang mulai menyerang, diperparah oleh udara yang mendingin. Nyamuk berterbangan, hinggap dari satu kulit tangan ke kulit tangan yang lain.
mengisap sejentik darah mereka dan meninggalkan bentol-bentol. Tamparan-tamparan kecil datang menyambar ketika nyamuk sudah terbang. Terlambat. Hidup kami ditopang oleh usaha ayah itu. Dia jual beras, jagung, kacang-kacangan, dan yang semacamnya. Aku ingat kiosnya tepat di ujung pasar, di sebuah blok yang memang khusus untuk para penjual beras dan sayur-mayur. Ada belasan pedagang beras kecil seperti ayah, berbisnis dengan penuh kesederhanaan khas kota kecil kami. Hingga suatu ketika, pasarnya dibakar. Bukan, pencurian. Bukan. Lalu, si gondrong menggaruki ujung hidungnya yang tak gatal, penuh ekspresi dan melanjutkan. Kemudian datang seorang saudagar kaya entah dari mana. Dia membeli 8 kios sekaligus, tepat di tengah-tengah gerombolan pedagang-pedagang beras kecil itu. Dia masih menggaruki ujung hidungnya, mencari kesibukan agar terlupa pada kondisi perutnya yang rongrong minta diisi makan. Keempatnya dalam kondisi kelaparan yang menyebalkan, tapi cerita harus segera dilanjutkan. Ia, saudagar kaya itu, juga berjualan beras, melimpah-limpah. Kiosnya yang 8 buah itu penuh dengan beras. Bahkan setahuku, di rumahnya ia bangun pula semacam gudang, tempat persediaan beras bisa ditimbun. Para pedagang kecil seperti ayahku sebelumnya tidak risau benar dengan kedatangannya, karena pada umumnya mereka punya pelanggan sendiri, terutama ibu-ibu rumah tangga yang telah mereka kenal. Ketentraman pasar kami yang mungil masih terasa sampai suatu ketika. Si saudagar kaya mulai menjual beras seharga Rp400. Ketentraman pasar kami yang mungil masih terasa sampai suatu ketika si saudagar kaya mulai menjual beras seharga Rp400. Setan kapitalisnya mulai muncul, si kaki pincang berkomentar. Begitulah, kata si gondrong. Apa yang terjadi kemudian? Tanya si wajah melankolis. Kau tahu, kata si gondrong. Kalau beras dijual Rp400 per kilogram, itu berarti kau dapat untung yang sedikit, benar? Tak adalah artinya untuk bisa menghidupi keluarga. Tapi tidak menjadi soal buat si saudagar besar itu. Ia punya banyak uang dan sekarang mereka menjual lebih murah. Ia bisa menjual lebih banyak. Ibu-ibu rumah tangga, penginapan-penginapan, warung-warung makan yang semula menjadi pelanggan di kios-kios kecil seperti milik ayahku, mulai berpaling dan berbelanja di tempat saudagar kaya. Akhirnya ayahku dan pedagang kecil lain bersepakat untuk menurunkan harga sampai Rp400 juga. Tak apalah, dapat sedikit untung daripada tak terjual sama sekali, begitu mereka pikir. Aku sudah yakin dari dulu kapitalisme tak memiliki sisi kemanusiaan sama sekali, kata si Barret Guvera. Kalau ada orang berkata kapitalisme telah jadi humanis, ia tak kenal kapitalisme dengan sungguh-sungguh. Terus kalah ceritanya, kata si wajah melankolis kepada si gondrong. Si gondrong menuruti. Begitulah, beras dijual Rp400 per kilogram. Ketika harga seharusnya Rp500, para pelanggan kembali lagi. Dan karena dianggap murah, banyak yang memborong hingga persediaan beras para pedagang kecil itu habis sebelum pemasokan datang. Mereka tak berjualan hingga pemasok muncul di kota kecil kami beberapa hari kemudian. Tapi ternyata ayahku dan para pedagang kecil lainnya tidaklah bisa mendapatkan beras sebagaimana biasa. Beras yang dimiliki pemasok diborong saudagar kaya yang berani bayar lebih mahal. Para pedagang kecil mulai ribut. Dan kebangkrutan mulai membayang di depan mata, mewakili kawan-kawannya. Ayahku menemui si saudagar kaya untuk merelakan sebagian berasnya dibeli para pedagang kecil. Si saudagar kaya setuju, asal harganya memuaskan. Berapa? Tanya ayahku. Rp600, jawab si saudagar. Kau gila, kata ayahku. Terserah, kalau kau mau jualan, beli berasku seharga Rp600. Si saudagar bersikeras. Ayah hanya berdiri menahan marah yang membakar kepalanya. Katanya, baiklah. Ia kemudian pulang mengambil golok dan datang kembali membunuh si saudagar kaya. Itulah kenapa ia kemudian ditangkap dan dipenjara. Kesunyian yang mengerikan tiba-tiba melanda diisi oleh helaan napas berat keempat kawan itu. Ketika malam semakin bergerak, mereka beranjak dari tempat duduknya yang berupa balok-balok beton penghias taman. Tersaruk-saruk mereka menelusuri koridor ruang-ruang kuliah, menuju ruang kantin. Meja-meja dan kursi-kursi berderet tak teratur, sebagaimana terakhir kali ditinggalkan para mahasiswa siang tadi. Ketika kantin tutup,
Keempatnya tak pernah mampir di kantin tersebut kalau siang karena harganya mahal. Hanya mahasiswa-mahasiswa asing dan mahasiswa-mahasiswa berjuis bisa makan di situ. Memisahkan diri dari gerombolan mahasiswa lain yang makan di kantin kumuh di samping tempat parkir. Keempatnya menemukan kotak makanan tergeletak di meja makan. Seporsi makanan yang nyaris masih utuh. Hanya bekas sedikit dicicipi. Tampaknya si pelanggan keburu tak berselera. Si gondrong menciumi makanan itu dan berkata, "Tidak basi." Keempat kawanan itu lalu memakannya bersama-sama, mengobati rasa lapar untuk malam hari mereka yang tak begitu indah, yang segera akan mereka lalui. Tamat.